تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ustadz, beberapa hari yang lalu Ustadz sempat menyinggung tentang zakat perniagaan, bahwa rumah atau tanah yang disewakan atau hendak dijual semuanya dikenai zakat. Mohon penjelasan yang rinci Ustadz terkait nisabnya dan berapa persen yang harus dikeluarkan. Lalu jika sudah bertahun-tahun menyewakan rumah namun tidak pernah mengeluarkan zakat karena tidak mengetahuinya, apa yang harus dilakukan Ustadz? Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi harus dibedakan antara dua hal yang disewakan dan hal yang diperjualbelikan. Jadi kalau yang disewakan itu pada bangunan yang disewakan tidak ada zakatnya, tapi yang ada itu pada hasil sewanya. Hasil sewa itu kalau dia sudah pegang selama 1 tahun dan mencapai nisab, maka itu yang kena kewajiban zakat untuk hasil sewa. Iya. Dan kewajiban zakatnya sama pada zakat harta, emas dan perak, dikeluarkan darinya 2,5%. Dikeluarkan darinya 2,5% atau 1/40. Adapun barang yang diperjualbelikan, urudut tijarah, apa yang diperdagangkan, ya misalnya tanah itu aset. Kalau dia milik dia sendiri tidak ada zakatnya. Walaupun dia punya tanah banyak, ribuan hektar, ya kalau dia pakai untuk dirinya sendiri, itu tidak ada zakatnya. Misalnya dia pakai berkebun, pada tanahnya tidak ada zakatnya. Ada zakatnya itu hasil bumi yang keluar dari tanah tersebut. Kalau hasil bumi itu dari biji-bijian atau dari buah-buahan yang memang bisa disimpan lama dan ada kewajiban zakat. Itu yang dikeluarkan zakat hasil bumi namanya. Adapun tanahnya sendiri tidak ada zakatnya. Sama kalau misalnya dia punya banyak rumah untuk dia tinggali, dia miliki sendiri, maka itu tidak ada kewajiban zakat. Sama dia punya banyak mobil itu tidak ada zakatnya. Sama kalau dia punya pabrik, ya, maka pabriknya itu, alat-alat produksinya itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu adalah ketika aset itu tadi dia perjualbelikan. Misalnya dia mau jual rumahnya. Nah, begitu dia jual rumahnya, di situ mulai berlaku padanya hukum zakat. Ya misalnya di bulan Maret ini dia jual rumahnya, di bulan Ramadan ini dia jual rumahnya. Oke, terhitung zakat karena dia sudah menjual. Nah, begitu berjalan 1 tahun ditawarkan, tidak ada yang beli. Ya, tidak ada yang beli. Maka ini harus dihitung nilainya dari rumah ini karena dia sudah diperjualbelikan, harus dihitung nilainya, dia keluarkan dari zakat perniagaan. Dan zakat perniagaan itu sama dengan zakat harta. Di dalam hadits Abdullah bin Umar memiliki hukum marfu bahwa dikeluarkan darinya 2,5% juga, 1/4 dari 1 dinar. 2,5% yang dikeluarkan dari zakat tersebut. Adapun nisabnya sama dengan nisab emas dan perak. Jadi kalau misalnya diukur harga tanah ini nilainya ternyata sama dengan nilai emas atau sama dengan nilai perak, maka itu ada kewajiban zakat. Tapi dimaklumi ya, dari syarat zakat pada emas dan perak dan perniagaan itu disyaratkan mencapai nisab dan telah berputar selama 1 tahun. Telah berputar selama 1 tahun. Iya. Adapun tadi hasil sewa itu berbeda ya. Nah, hasil sewa itu pertama ketika dia miliki hasil sewa itu, misalnya sekarang saya sewakan rumah, hasil sewanya 50 juta misalnya. 50 juta ini nanti kena zakat tahun depan. Kalau uang itu masih ada di tangan saya, 50 juta. Tapi kalau uangnya sudah saya pakai habis,
Iya, saya sudah pakai habis, maka itu tidak ada kewajiban zakat. Atau masih ada, tapi saya gunakannya nanti begitu 9 bulan baru saya gunakan, itu juga tidak ada kewajiban zakatnya. Sebab asalnya itu hasil sewa itu belum masuk ke dalam kepemilikan, dia harta yang belum tetap. Iya, harta yang belum tetap, belum istiqrar dalam mulkiyah. Ya buktinya kalau kita misalnya dia sewakan rumah, terus rumahnya tiba-tiba kena bencana, maka orang yang menyewa itu berhak untuk menerima kembali hasil sewanya. Ya karena dia menyewa untuk manfaat. Manfaatnya begitu dia tidak nikmati, maka dia berhak untuk mengambil kembali uangnya. Jadi pada hakikatnya hasil sewa itu kalau belum selesai masa penyewaannya, maka uang itu belum masuk ke dalam kepemilikan tetapnya. Karena dia masih ada kewajiban mengembalikan apabila terjadi sesuatu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.